Georgia, wrap me up in all I want you. In my arms, oh, let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you, Georgia. Pulled me in, I asked to love her. Once again you fell like. Syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena luar biasa berkat dan anugerah Tuhan. Terima. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Anak Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini kami akan memberangkatkan dari rumah ini menerima pemberkatan kudus sakramen di gereja
anak kami, beberapa kami yang terkasih, Ogi Sinaga dengan Gita Dalian, bersama-sama di rumah ini dengan kedua orang tua, kedua belah pihak. Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh rangkaian acara yang telah direncanakan, mulai dari rumah ini berangkat ke gereja, terus nanti setelah gereja akan ke gedung melakukan pesta adat Karo dan adat Toba. Kami dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Tuhan. Tuhan ikut campur tangan di dalam semua rangkaian acara ini. Tuhan berikan cuaca udara yang baik sehingga seluruh keluarga kami yang kami undang boleh datang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami semua bersukacita menyambut acara ini pada hari ini. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa yang telah kami perbuat, agar kami selalu pantas dan layak di hadapan Tuhan. Antarkan kami di dalam perjalanan gereja dan seterusnya. Terpuji nama di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Dia 1, 2, 3, 4. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now there's a love that I feel for you always will be. You're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, oh, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as older women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'd be happy to tell you again. Oh darling, I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on the body, makes a young man's brown hair turn gray. Well, honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I love you anyway. Oh, they say time takes its toll on a memory, makes people forget things they do. It's easy to see, oh, it's happening to me, 'cause I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, As long as old women sit and talk about old men. and if you wonder how long I'll be faithful, oh, just listen to how the song ends. Oh darling, I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever,
Amen. Tiga. Lalu sengaja dengan kita ketika Panglima Guru Tarigan sudah kita siapa dengan doa kita panggil. Pemberkatan pernikahan kudus Ogi Hon Stephen Orlando Sinaga dan Gita Kartika Pangirina Guru Tarigan. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan dalam hari yang Engkau istimewakan ini secara khusus bagi Ogi dan Gita dan keluarga besar Sinaga Tarigan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkaulah yang memberikan hari yang indah ini untuk mempersatukan Gita dan Ogi dalam pernikahan kudus yang mereka akan terima berkat dari Tuhan untuk mendasari rumah tangga mereka. Kami mau Tuhan yang seluruhnya memimpin ibadah ini dan bahkan juga nanti acara adat yang akan dilaksanakan setelah pemberkatan pernikahan. Kami akan masuk ke rumah-Mu Bapa, terimalah kami dan biarlah seluruh rangkaian acara ini berjalan dengan hikmat, membawa kebahagiaan dan sukacita bagi kedua keluarga besar, bagi Ogi dan Gita, bagi kami semua Tuhan, gereja GKP Medan Kota ini, demikian juga gereja dari keluarga pengantin perempuan. Terimalah kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita proses. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, prosesi akan memasuki ruang ibadah. Kami undang hamba semua untuk bangkit berdiri. Baik, Abang Ina dan seluruh jemaat terkasih, selamat pagi dan selamat datang di Gereja GKP Medan Kota dan Gereja Medan ini dalam acara pemberkatan pernikahan daripada Ogi dan Gita. Abang Ina dan seluruh jemaat terkasih, kita sesaat lagi akan menyambut kehadiran kedua mempelai berbahagia yang nanti diawali oleh hadirnya keluarga kedua mempelai, orang tua mempelai pria dan orang tua mempelai wanita, dan juga akan bersama-sama dengan pendeta Dr. Simulakir. Baik, Abang Ina, marilah kita sambut kehadiran keluarga mempelai pria Ibu Farida Partidi SI RFPO Purwoso bersama kapan cucu tercinta dan tentunya abang kandung daripada mempelai pria, yaitu Bapak Obed Titus F. Sinaga SI dan Rianti Pera Guru Tauruk SI. Kemudian abang kedua Oskario Ananda Sinaga SI dan Isaura Lydia Uriana Berwintik SI AK. Kemudian satu lagi abang pria Osmond Reinhard Sinaga SI MSI dan Silvana Boru Saragi SH.
bersama-sama dengan Amang Pendeta Saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath I am able, I will sing. Baik, Bapak Ibu Peminas dan seluruh jemaat terkasih, selanjutnya kita akan menyambut kehadiran keluarga mempelai wanita, yaitu orang tua daripada kita. Mari kita sambut Bapak Guru Tarikan Tambang Esa dan Ibu Elvira Pertasari Guru Bukit ST. Didampingi dengan saudara kandung dari mempelai wanita, yaitu Nicholson Dennis Putra Tarikan Tambang ST dan Evelyn Priska Bodoh. Baik, Bapak Ibu, Amang dan seluruh jemaat terkasih, saatnya kita akan menyambut kehadiran the very special couple, kedua mempelai berbahagia. Mari kita sambut Ogihon Stephen Orlando Sinaga putra dari pasangan Bapak Anius Romulus Tito Sinaga dan Ibu Farida Faridi SC dan FP Fokus dengan mempelai wanita Gita Kartika Pangirina Guru Tarikan Tambang SC Putri.
pemberkatan pernikahan kudus Ogihon Stephen Orlando Sinaga dan Gita Kartika Pangirina Guru Tarigan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai Ogihon Stephen Orlando Sinaga dan Gita Kartika Pangirina Guru Tarigan yang akan melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, terang dan pimpinlah mereka supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai sejahtera dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini, ya Allah, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mendengar. Kini terwujudlah
ini sekaligus menjadi nas pemberkatan pernikahan Ogi dan Gita, pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, tapi saya akan baca sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tentu lebih mengenal keluarga para anak, dan kalau saya mulai dari ibu dari Ogi, bukan berarti saya tidak memperhatikan keluarga Parboru, keluarga orang tua dari kita. Bagi saya sejauh yang saya mengetahui, tentu ini adalah semacam success story, kisah keberhasilan oleh kekuatan dan pertolongan iman. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi dalam kebaktian hubungan kami ketika kami melakukan semacam Bible study, ada refleksi dan saya berkesempatan mendengarkan bagaimana Amang telah meninggalkan Inang dan anak-anak pada waktu masih kecil, dan lalu Inang banting setir atau bekerja lebih keras, dan terlihatlah dari appearances, begitulah itu yang saya bisa katakan ya, dari yang terlihat dari luar betapa solid dan terlihat telah terbekali, dan dia telah menjadi tonggak yang menjadi fundament lebih lanjut, khususnya bagi Ogi supaya kokoh bersandar pada Tuhan bersama dengan kita. Saya tahu demikianlah juga keluarga pihak dari kita, keluarga Tarigan, yang pada waktu pun menunjukkan bahwa kemelekatan atau kedekatan kepada Tuhan itulah kekuatan dan senjata yang diandalkan, bukan diri sendiri. Dan dalam firman Tuhan ini kita sesungguhnya bertemu dengan apa yang digambarkan ibu bapak dan saudara-saudara, khususnya Ogi dan kita, tentang seperti apakah hidup yang kuat itu. Supaya hidup kuat mesti seperti apakah sikap dan nilai-nilai yang dihidupi oleh yang bersangkutan. Maka firman Tuhan ini menyampaikan hal itu. Saya membacakan tadi meneruskan ayat 11 dan 12 untuk mengatakan bahwa untuk menjadi sukses, untuk menjadi kokoh di dalam kehidupan ini, tidak bisa tidak kita harus mengandalkan komunion, persekutuan, dan bukan kekuatan sendiri-sendiri. Kekuatan sendiri itu memang bisa juga hadir. Ada orang yang dalam kesendiriannya begitu kokoh, tetapi dipahami oleh firman Tuhan ini. Demikianlah juga kita hingga saat ini. Kekuatan kita itu tidak mencukupi. Sekuat-kuatnya kita harus memandang diri kita tidak sanggup sendirian. Dan itulah yang hendak disampaikan oleh kitab pengkhotbah ini, kitab hikmat ini. Hikmatnya sangat tinggi, sangat matang, dan dikatakan tadi 2
dari satu. Sesungguhnya ini ada kaitannya dengan aktivitas orang Yahudi, orang percaya dalam mengerti Taurat, dalam mengerti firman Tuhan. Dua lebih baik dari satu orang. Saya bergembira bahwa sejak beberapa waktu yang lalu saya dengan Pendeta Satriana memposting atau memilih tiap-tiap pagi renungan, dan kami bergantian melakukannya. Walaupun saya memberi contoh beberapa minggu, tapi kami berencana sejak semula untuk melakukan itu secara bergantian. Menurut saya, dua lebih baik dari satu orang dalam mengartikan firman Tuhan. Dan oleh karena itulah betapa pentingnya pertanyaan itu, betapa pentingnya kebaktian lingkungan itu, karena dalam Yudaisme pun dihayati penafsiran satu orang dapat tidak sangat mencukupi, bahkan ke arah yang keliru, tetapi tafsir dan pengertian dua orang pastilah lebih baik. Demikian juga Ibu Bapak diteruskan tentang dua lebih baik dalam kaitan dengan keseharian. Kita pasti setuju bahwa dua lebih baik dari satu, karena yang satu dapat menolong yang lain. Karena itulah tentu sedihlah kalau berpisah. Tetapi lalu orang percaya mengatakan seperti Inam nama baru, Tuhan Yesus mah gawe pangabdian. Tuhanlah yang menjadi bapa, menjadi suami. Dan kalau Yesus yang menjadi suami pastilah lebih baik daripada hanya bersuamikan manusia, bukan? Dan memang itu betul. Bisa diperiksa bahwa anak-anak dalam asuhan seorang ibu pun ibu tunggal karena ditinggalkan oleh suami oleh kematian, dengan mempusatkan diri kepada Tuhan sebagai sang bapa, dapat lebih luar biasa ternyata, karena kedekatan dan kemelekatan kepada Tuhan. Tetapi bukan maksudnya supaya kita mendoakan suami kita cepat-cepat masuk ICU, ya, bukan. Supaya dia baik, bukan. Tentu dua juga tetap dikatakan lebih baik, dan terutama pada ayat-ayat lanjutannya dikatakan dalam ayat 12 tadi, tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Ini diartikan oleh orang Yahudi dan orang Kristen, kita semua, kehadiran tali yang ketiga itu adalah kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Maka keluarga yang kita hayatlah firman ini sebagai yang mengundang kalian berdua untuk meminta kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Memang sudah pokok ini. Tadi saya sempat double check, sudah lama kalian berkenalan, karena dikatakan oleh kita sejak sekolah. Jadi ada bertemu, lalu bertemu lagi, dan pertemuan yang kedua itu tidak mau lagi dilepas gitu ya, dipegang seperti sekarang kita pegangan. Tapi berpeganganlah terus, dan berpegangan terus itu hanya mungkin kalau ada yang memberi ruang kepada Yesus. Saya suka lagu sekolah minggu itu, When Jesus in the family, happy, happy home. Ano ni kalau saudara si Bajuta yang dia bersama kamu. Moro Jesus di dalam soan soando, soan soando, soan soando. Kamu ada perkara di rumah tangga. Alai perkara ini kan saat ini untuk kau ada ya, pengadilan. Allah itu Tuhan Yesus, Tuhan kita Tuhan Yesus menerangi hati dan pikiran kita
yang mungkin perlu datang ke pendeta GKP, tapi ke pendeta GKP nantinya untuk berdoa bersama memohon agar kalian tidak ke arah hubungan yang tidak baik, tetapi kokoh di dalam Tuhan karena memberi ruang kepada Yesus. Saya dalam kependetaan saya semakin yakin bahwa memang merenungkan firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban terhadap semua persoalan. Kalau kita bersama-sama tunduk kepada membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka sebesar-besarnya pun masalah akan dapat kita hadapi oleh penerangan yang daripada Tuhan, yang tidak dapat bertemu pendapatnya pun kemungkinan akan cair oleh diterangi oleh firman Tuhan. Dan ini sudah dibuktikan oleh kekristenan. Hanya sedikit di awal, tetapi semakin dibawa semakin merambah. Kenapa bisa merambah? Karena mereka dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan dan bahkan mampu melawan kejahatan dengan kebaikan. Mana kita mampu melawan kejahatan dengan kebaikan kalau tidak bersama dengan Tuhan? Padahal itulah yang akan memberi solusi. Kalau kita menghadapi kejahatan dan kelicikan dunia ini dengan kelicikan juga, memang ada firman yang mengatakan jadilah seperti ular, tapi tidak hanya berhenti di situ, bukan? Tuluslah seperti merpati. Jadi memang kita tidak boleh apatis. Horas nanti diterjemahkan ke bahasa Karo ya, jadi horas memototoi, horas diototoi. Kita tidak seperti itu. Pasti kita tidak diototoi. Kalau kita membaca dan merenungkan firman, maka Ogi dan kita yang walaupun berbeda suku dan berkemungkinan ada kesalahpahaman, beranikanlah menghadapi itu semua dengan cinta kasih. Bahkan kalau tidak mampu berbahasa Batak, nanti kita inang misalnya merosot agak buruk soal bahasa Batak, dan kalau kita mana kita yang paling menguasai bahasa itu dites ketika kita buruk kan, ketika kita marah. Pastilah memang tadinya kalau marah bahasa Karo ya. Tapi kalau tidak marah boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kalau marah pun, tetapi kita sungguh-sungguh menghadirkan, mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah diri kita, maka semua itu dapat kita akan hadapi. Dan juga dalam firman Tuhan ini, jika Ogi terjatuh, jika kita terjatuh, maka sudah tenang karena ada pasangan yang mengurusnya. Hormat betul kepadanya hingga saat ini karena mengingat bahwa kita membutuhkan teman dan teman memberi kita pendampingan dalam saat-saat sakit itu. Dan inilah saya kira kebahagiaan, terpancar kebahagiaan diraih raut wajah Ogi dan kita ini cinta apa lainnya, cinta semasa sekolah ya. Nanti nyanyikanlah lagunya siapa yang lupa saya tidak ingat lagi. Tapi jangan lupa nyanyikan nyanyian gereja dan biarlah kiranya Tuhan hadir menjadi pihak ketiga, bukan pihak ketiga yang negatif, tetapi pihak ketiga yang mengokohkan persatuan kalian. Dan itulah juga yang kita undang semua di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita. Banyak masalah, tetapi do invite Jesus into your family, into your church. Amin. Kita berdoa. Kami diundang Tuhan untuk sungguh-sungguh menghayati kebersamaan kami. Mengasihi adalah maksud Tuhan, dan oleh karena itulah pernikahan didasarkan kepada ketetapan dan rencana Tuhan, bahwa bahkan urusan orang saling mencintai kami renungkan sebagai yang digerakkan oleh Tuhan. Cinta yang
hangat membara ada pada kita dan Ogi. Kami tahu Tuhan itu adalah rancangan dan campur tangan Tuhan, tetapi dengan cinta di antara mereka saja itu sungguh-sungguh tidak cukup. Kami mengerti Tuhan bahwa hanya apabila Tuhan, hanya apabila Kristus hadir di dalam persatuan Ogi dan kita, mereka terus akan dapat saling mencintai. Bahkan mereka akan mencintai banyak orang dengan cinta kasih Kristus, dan oleh karena itu mereka menjadi pemberita Injil kabar baik kepada mama mereka, kepada bapak dan ibu mereka, kepada keluarga besar Sinaga dan Parina. Berkatilah firman Tuhan juga bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan berturut-turut persembahan pujian dari